أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki diri kita, khususnya dengan belajar ilmu agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita semuanya sehingga apa yang sudah kita kerjakan semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ini di pertemuan setengah hadis yang ke-39, insya Allah nanti setengahnya di hadis yang ke-40 ya. Merepet-merepet mau masuk hadis 40. Berarti tanda-tanda mau ya arba'in ini mau selesai ya, tapi insya Allah di sini ada tambahan 8 hadis, jadinya ada 50 hadis. Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan kemarin, dari beberapa pertemuan kita sudah sedikit ya banyak mengetahui tentang faedah dari hadis yang ke-39, dan ini adalah keutamaan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan pun apa? Bahwa umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan apa? Ya, ampunan atau tidak dicatatnya amal keburukan dalam kondisi apa? Tidak sengaja, terpaksa, dan lupa ya. Tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Insya Allah ini adalah keutamaan tersendiri bagi kita semuanya, yang insya Allah kita senantiasa berada di atas jalannya Nabi Muhammad SAW ya. Dan kemarin sudah kita membahasnya panjang lebar tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis yang ke-39 ini. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa mengambil faedah untuk berhati-hati di dalam melihat kondisi ya saudara kita barangkali. Apabila melakukan kesalahan, jangan terburu-buru langsung ya membicarakan di belakang, barangkali seperti itu. Karena barangkali dia melakukan perbuatan tersebut ya mungkin karena lupa, atau karena mungkin tidak sengaja, atau mungkin dia karena dipaksa ya. Ada mungkin orang yang
dipaksa loh ya, dia mengucapkan kafir, kekufuran ya, sehingga orang mungkin membicarakannya panjang lebar di luaran, tapi tidak langsung tabayun pada orang yang bersangkutan. Akhirnya apa? Beritanya ramai di luar, tapi kenyataannya orang yang mengucapkan tersebut kondisinya berbeda dengan yang dibicarakan orang lain. Mungkin karena dipaksa dengan sesuatu paksaan yang memang dalam kondisi membahayakan orang tersebut ya. Sehingga hal itu diperbolehkan atau tidak sengaja ya. Atau tidak sengaja. Ini harus kita perhatikan ya, sehingga kita benar-benar berhati-hati apabila melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, untuk lebih berhati-hati untuk tidak mudah menyebarkan ke dalam ya orang lain. Apalagi sekarang fasilitas hal tersebut sudah sangat mudah kita dapatkan ya, artinya dengan medsos dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemarin kita sudah mengerti gambaran tentang kondisi lupa. Kondisi lupa kemarin di dalam hal melaksanakan kewajiban. Ya, melaksanakan kewajiban. Misalnya membaca basmalah pada saat awal sholat. Kemarin pripun kesimpulannya? Apabila ingatnya di pertengahan, diperbolehkan tidak membaca basmalah. Jenengan kan lupa di awal. Ya, diulangi nama buatan. Kalau di sini pendapatnya tidak diulangi ya, dipersilakan membacanya di itu ya, pada saat kita ingat baca bismillah dulu. Apakah kalau tidak membaca basmalah wudu kita tidak sah? Ya, tetap sah dari pendapat yang ada di sini ya. Walaupun nanti mungkin ada pendapat yang lainnya. Karena dalam fikih itu luas pembahasannya ya. Kemudian juga kita kemarin membahas tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat boleh tidak diganti dengan sujud sahwi apabila kita meninggalkannya? Tidak boleh. Gantinya dengan apa? Dengan mengulanginya. Ya, dengan mengulanginya. Kemarin ada berapa rukun? 14. Ya, dari sini ada 14. Kemarin saya membaca di Safitun aja ada 17. Itu perbedaan para ulama ya. Kemarin Pak Husain menanyakan, kalau kurang kita menambahnya dengan rakaat. Pertanyaannya bagaimana kalau kelebihan? Kalau kelebihan gimana cara menguranginya? Kan mungkin dia mengerjakan ya yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat dengan sujud sahwi ya, dengan sujud sahwi ya. Kalau kemarin kita kekurangan, ini kelebihan ya dengan sujud sahwi. Kemudian apa yang bisa digantikan dengan sujud sahwi? Bagian surat apa? Yang wajib ya, yang wajib bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah perlu sujud sahwi apa buatan? Tidak perlu ya, yang sunnah tidak perlu dengan sujud sahwi ya. Jangan mau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Artinya tidak harus menggantinya dengan sujud sahwi. Itu berkaitan dengan perintah. Kalau berkaitan dengan larangan, jangan lupa, misal berkaitan dengan kalau puasa dilarang makan dan minum, ini dah maksur ya. Jangan kok lupa makan atau lupa minum, melanjutkan pembuatan lanjut ya, itu bonus ya. Sebentar lagi mau puasa ya, jangan melupakan diri nanti ya. Nyoba jajal 1 hari lupa tak minum ya, buat asal ya. Ini benar-benar lupa. Ini benar-benar lupa ya. Artinya kalau kita benar-benar lupa, kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya lupa berbicara, karena berbicara di dalam sholat tidak diperbolehkan. Kemudian kita berbicara, bagaimana? Lupa, dalam kondisi lupa, melanjutkan sholatnya atau bagaimana? Ya, melanjutkan sholatnya ya, karena lupa, karena tidak dihukum ya. Itu berkaitan dengan lupa waktu sholat.
Kemudian yang berkaitan dengan ketidaksengajaan. Tidak sengaja secara umum kita mendapat, apabila kita tidak sengaja mengerjakan sesuatu yang dilarang, kita tidak mendapatkan dosa. Apakah kita perlu menggantinya? Apabila itu berkaitan dengan manusia, perlu atau mboten? Contohnya pun, ya, contohnya dokter diizinkan untuk membedah pasiennya. Barangkali ketidaksengajaannya dia agak lebar sedikit membedahnya. Perlu ganti rugi apa mboten? Perlu. Perlu apa mboten? Kalau tidak sengaja, kan diperbolehkan awalnya, monggo dokter saya dibedah mawon, ya kan, sesar barangkali seperti itu, ya, karena saking ladepnya pesonya yang cerempet sedikit. Apakah dokter di Indonesia selama ini mengganti ruginya? Tidak, ya, itu salah satunya seperti itu. Ya, kalau berkaitan dengan sesuatu hal yang diperbolehkan, sudah diizinkan, kemudian terjadi kesalahan, ketidaksengajaan, ya berarti tidak ada ganti ruginya. Sebaliknya, ya, sebaliknya kalau tidak diizinkan, ya, kalau tidak diizinkan, misalnya kan membunuh jiwa kan tidak diizinkan, tapi dia tidak sengaja membunuh jiwa seseorang, barangkali kecelakaan, gitu, bisa kan, ya? Cerita mungkin tadi ada supir truk Semarang, ya, tidak sengaja truknya melindesin orang, akhirnya orangnya meninggal dunia. Kira-kira berdosa atau bukan? Tidak berdosa, tapi ada ganti ruginya, kafaratnya, ya, ada ganti ruginya. Tapi secara hukum di hadapan Allah, insya Allah tidak berdosa, karena tidak sengaja, ya. Itu berkaitan dengan hukum sesama manusia. Yang selanjutnya berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua perkara. Kalau yang pertama, jika ada pengerusaan, ya, pengerusaan misalnya jenengan, ya, ihram kok memotong kuku barangkali seperti itu, atau membunuh binatang, berarti ini apa, perlu ada apa, denda, ya, kafarat. Yang kedua, kalau tidak ada pengerusaan, berarti tidak perlu kafarat, ya, tidak perlu kafarat atau denda, ya. Itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengulang sedikit aja, ya, berkaitan dengan hal-hal yang biasa kita kerjakan, barangkali ini nanti masuk mana, ya. Ini berkaitan dengan tidak sengaja tadi. Bagaimana tidak sengaja itu apabila dilakukan dengan sesama manusia, ada dua kondisi. Apabila dilakukan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala juga ada dua kondisi. Pertanyaan yang terakhir, Bapak, sebelum kita masuk ke hadis 40. Yang dipaksa. Ini kan mau ada perang dunia, barangkali seperti itu, ya. Kalau kejadian, ya, nanti kan barangkali ada pemaksaan, jenengan, ya, kita dijajah, barangkali dipaksa mengucapkan ucapan yang kufur. Kamu agama Islam, ya, kamu tak ancam mau masuk mau mengucapkan kalimat kufur atau tak bunuh. Barangkali nanti penjajah seperti itu, ya. Ini bagaimana Bapak Nusinin? Makanya ahwat-ahwat sekarang sudah banyak memanah, ya. Saya lihat kalau ahwat-ahwat itu, ya, kemarin tidak sengaja itu istri muka seperti itu, ya, banyak ahwat yang latihan, ganas juga, ya, ahwat memanah itu. Bagi saya itu agak ini, ya, agak menakutkan barangkali, ya, karena terkadang menyalahi fitrahnya, ya. Ahwat yang harusnya mungkin lemah lembut, ya,
Ya, harus melakukan seperti itu. Oke. Gimana Bapak sekalian? Apabila jenengan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, apakah jenengan otomatis jadi orang kafir atau pembuatan? Tidak, ya, tidak. Selama hati kita ya tenang dengan keimanan. Tenang dengan keimanan. Apakah boleh kita mengucapkan kalimat tersebut? Boleh apa pembuatan? Untuk keselamatan diperbolehkan. Kalau jenengan memilih yang pendapat seperti ini, saya mengucapkan kalimat kufur, akan tapi hatiku tetap tenang dengan keimanan, itu diperbolehkan. Kondisinya dengan wis genting, pokoknya hadapan antara pistol dengan jenengan tok, terus dipaksa, pilih mati apa pilih mengucapkan kalimat kufur. Kalau kondisi kita mengucapkan kalimat kufur tersebut secara lisan, akan tapi hati kita masih tenang di dalam keimanan, berarti tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa. Karena sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir pernah mengatakan hal tersebut, diancam kemudian mengatakan kalimat tersebut. Kemudian beliau bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana kondisi hatimu wahai Ammar? Kemudian Ammar menceritakan, aku tenang dengan keimanan. Maka Rasulullah menyarankan, kalau kamu nanti dipaksa lagi, kamu boleh mengucapkan hal tersebut. Selama apa kuncinya? Hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kemudian kita juga boleh memilih opsi yang lainnya, sebagaimana Bilal bin Rabah. Bilal memilih apa? Ya memilih disiksa, dan tidak mengucapkan kalimat kekufuran tersebut. Ini boleh dengan kondisi masing-masing. Tapi harus mengerti syaratnya nopo. Syarat orang yang memaksa tadi. Kok kita boleh memilih ini, boleh memilih ini, Syaratnya yang orang yang mengancam itu jenengan harus benar-benar ancaman tadi berdampak terhadap jiwa kita. Tidak hanya main-main. Benar-benar ancaman tersebut berdampak terhadap keselamatan jiwa kita. Barangkali nanti kita diancam, tapi tidak dengan jiwa kita, mungkin dengan harta dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Ini ancamannya berbentuk ancaman jiwa atau anggota badan kita. Kemudian yang memaksa benar-benar mampu mewujudkan ancaman tersebut. Jenengan diancam anak kecil, bawa pistol, belum tentu dia mampu melakukan ancaman tersebut. Ini syarat yang kedua, yaitu benar-benar mampu melaksanakan ancaman tersebut. Mampu melaksanakan ancaman tersebut. Yang ketiga syaratnya, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolaknya. Jenengan wis pokoknya kepepet tidak mampu menolaknya. Itu boleh memilih tadi. Atau yang dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar diwujudkan. Punya sangkaan benar orang yang mengancam ini benar melakukannya, mampu untuk melakukannya. Tapi kalau jenengan kira-kira ini kelihatannya orang ini masih bingung, dari sorot wajahnya ini kok kelihatannya bingung, ini kelihatannya orang gila ini, ini boleh untuk melawannya, untuk tidak mengucapkan kalimat kekufuran tadi. Kan jenengan bisa, barangkali orang itu membawa pistol karena apa? Situasinya gila atau apa, itu boleh untuk ini, tidak mengikuti pendapat yang tadi. Saya dipahami ada 4 kondisi paksaan tadi. Benar-benar ancamannya untuk jiwa kita dan anggota badan. Yang kedua adalah benar-benar orang tersebut mampu mewujudkannya, mampu melaksanakannya. Yang keempat adalah yang dipaksa benar-benar tidak mampu. Dan yang keempat adalah yang dipaksa mempunyai sangkaan yang kuat bahwa orang yang melakukannya itu benar-benar mampu melaksanakannya. Itu 4 kondisi yang berkaitan dengan paksaan. Berkaitan dengan paksaan. Insya Allah ini hadis yang ke-39.
Ini hadis yang ke-39. Berarti hadis yang ke-39 intinya apa? Tadi kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap dosa apabila kita melakukan sesuatu yang haram, yang melanggar syariat karena apa? Lupa, tidak sengaja atau dipaksa. Gampangnya ngoten nggih. Hampir insyaallah. Dan insyaallah menjadikan kita untuk lebih bahagia. Nggih, untuk apa? Lebih bahagia di dalam kehidupan. Supaya apa? Karena kita tidak banyak prasangka don terhadap orang lain barangkali seperti itu. Nggih. Supaya kita tidak terbebani dengan dosa-dosa prasangkaan yang tidak baik. Nggih. Kita masuk hadis yang ke-40. Hadis 40 niku nak ngendikane tiyang Jawi urip iku mampir ngombe mawon. Iya. Ceritane ngoten niki nggih. Mengke ceritane di hadis yang ke-40 napa? Hidup itu hanya sebentar saja. Hadis yang ke-40. Ad-dunya wasilatun wa mazra'atun lil akhirah. Ini di dalam tema hadis yang ke-40 dari kitab ini. Dunia itu adalah wasilah, sarana, dan tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kelak. Ya, dunia niku tempatnya cocok tanam yang mana panennya nanti di akhirat. Atau hanya wasilah saja, cara saja, sarana saja untuk kita menuju ke akhirat. Masya Allah ya. Makanya niki hadis yang simple Bapak dan sekalian dan termasuk keistimewaan Rasulullah SAW dari Jawamiul Kalim. Kita baca sareng-sareng. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadris sabaha wa idza asbahta fala tantadril masaa wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Masyaallah nggih. Hadis ini pun singkat banget nggih. Kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Masyaallah. Hadis yang singkat, nanti insya Allah kita bisa mengambil faedah yang banyak dari hadis ini. Kita artikan dulu Bapak dan sekalian. Dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha itu meletakkan, menepuk. Ya, kedua tangannya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, di pundakku. Rasulullah menepuk pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini banyak pelajaran nanti yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-40 ini. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu ya, hidup di dunia ini seperti orang asing. Seperti orang asing. Nanti kita jelaskan orang asing itu seperti apa. Au abiru sabilin, atau orang yang abir sabil, orang yang musafir. Nggih. Insyaallah nggih. Ini ki nyoton apa mboten? Nyoton apa mboten?
nyoto nggih, leres. Kita kemarin baru masih kecil, remaja, dewasa, sekarang sudah sepuh, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau wahai Umar, Ibnu Umar, di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Kemudian Ibnu Umar berkata, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqul, idza amsaita fala taqtadiris sabaha. Jika kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi hari. Kalau kita di waktu sore, jangan berangan-angan nanti aku ya di pagi, untuk melakukannya di pagi hari. Wa idza asbahta, dan jika engkau berada di waktu pagi hari, fala taqtadirizul masaa, maka jangan engkau berandai-andai untuk ya di waktu sore. Wa khud min sihatika, dan jadikanlah waktu sehatmu limarodika, untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan jadikanlah waktu hidupmu untuk matimu, untuk kematian kita, untuk kehidupan setelah mati kita. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis pun pendek, singkat, tapi jelas. Tujuannya, fokusnya kemana dalam kehidupan kita. Terus pokoknya kalau kita hidup, kita harus meyakini bahwa kita itu adalah orang asing. Orang asing apa maksudnya pun? Gharib aila tatarokna, ya, ilaiha, tidak menjadikan dunia itu ya sesuatu yang mengikat dirinya. Wala tatakid hawatnan, dan jangan menjadikan dunia itu tempat kembali, tempat asal kita. Gitu. Kalau kita merasakan bagaimana perbedaan orang yang menjadikan dunia tempat menetap dibandingkan orang yang menjadikan dunianya sebagai tempat singgah. Yang kalau kita memahami bahwa kita sudah paham kalau gharib itu adalah orang yang menjadikan dunia itu bukan tempat kembali. Berarti hanya tempat apa? Lintasan saja, ya seliweran saja. Wala tahadas nafsaka bitulil baqa'i fiha. Jenengan kita semuanya menawi sampun ngertos bahwa kita semua adalah orang asing di dunia. Maka yang dimaksud gharib adalah jangan banyak cerita diri kita itu tentang panjangnya kehidupan dunia ini. Angan-angannya tidak usah panjang. Kalau kita yakin bahwa kita adalah orang yang asing di dunia ini. Kalau orang asing kan ceritanya yang singkat-singkat, tidak banyak perlu lama-lama. Berbeda kalau orang yang meyakini bahwa dunia ini adalah tempat kekalnya, itu akan berbeda. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita adalah orang asing atau musafir, maka jangan diri kita itu banyak bercerita tentang kehidupan di dunia ini terlalu lama. Masya Allah, ya. Berarti ini buat diri kita semuanya, Bapak dan sekalian. Walaktana walabi'tinai biha, dan jangan merasa ya terlalu mementingkan dunia. Jangan terlalu mementingkan dunia. Wala tata'allaq minha bima la yata'allaq bihil gharib fi ghairi watnihi, dan jangan terlalu mengikatkan diri kita ini, ya, dan jangan terlalu mengikatkan diri kita ini dari dunia, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang asing tersebut. Paham maksudnya?
Kita kalau yakin kita mau kerja perjalanan dari Batu ke Jakarta, kok ada orang yang sudah tahu bahwa kita melakukan perjalanan dari Batu ke Jakarta, kok bawanya di mobilnya dikasih batu sak tumpuk. Ini lurus sama mboten? Bawa mobil yang seharusnya dipakai untuk peralatan yang lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan dari Batu ke Jakarta tadi, mungkin dengan minuman, dengan makanan, atau dengan pakaian yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan. Tapi ini ada orang yang mengisi batu tersebut dengan pasir, dengan batu, dengan kerikil. Ini dinamakan bukan orang yang gharib. Kalau kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa kita adalah orang yang asing, berarti yang kita butuhkan, yang kita ikatkan dengan diri kita adalah sesuatu yang apa? Yang sangat berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai seorang musafir tersebut. Iya. Saged dipahami apa mboten? Saged apa mboten iki? Saged. Contohipun ya. Kalau orang asing itu memang fokus ya, artinya aku yakin aku akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dia ikatkan, dia butuhkan itu adalah memang benar-benar sesuatu yang dia butuhkan untuk kembali tadi. Ini baru pemahaman yang pas. Tapi kalau ada seseorang yang memahami aku orang asing, tapi dia membawa sesuatu yang tidak dibutuhkan, berarti perlu evaluasi diri. Kamu ngaku asing, kamu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, sing mbok gowo iku kok yo donyone keyan. Ora kamu infakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baju ditumpuk-tumpuk barangkali, kendaraan dan sebagainya. Ini tidak pas apabila kita meyakini bahwa kita gharib. Wala tastagil fiha bima la yastagil bihil gharib. Ya. Dan jangan menyibukkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang asing tersebut. Jangan menyibukkan sesuatu dengan yang tidak ada urusannya dengan orang asing tersebut. Nih, napa mboten? Niki kalau kita meyakini bahwa kita adalah orang asing di dalam kehidupan dunia ini. Loh, kita meyakini orang asing, tapi dari presentasi waktu yang kita lakukan banyak di mana? Banyak urusan dunia apa akhirat? Banyak dunia. Berarti perlu muhasabah diri. Kalau di sini kita mengaku bahwa orang asing, berarti kita benar-benar menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang kita butuhkan nanti untuk perjalanan kita. Itu baru kita memahami makna gharib ini. Makna gharib ini. La tastagil bihil gharib alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi. Dan jangan menyibukkan tadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, sedangkan kita meyakini kita akan kembali kepada keluarga kita, kepada kampung akhirat kita. Ini pengertian dengan ini gharib. Masya Allah. Saged dipahami Bapak Ibu sekalian. Hadisipun simple, tapi perlu perhatian dari diri kita semuanya. Apakah kita sudah memahami dari hadis ini atau hanya sekadar saja? Atau hanya sekadarnya saja. Dan ini kalau kita bahas maknanya akan luas sekali. Misal saya masih punya sifat pemarah barangkali seperti itu. Kalau saya meyakini bahwa saya orang asing, marah itu kok masih dipendem sampai usia 45 tahun, berarti saya salah nama mboten? Salah.
gitu. Misal, karena niki konsekuensinya sangat besar buat kita, sangat luar biasa untuk kita melakukan perbaikan yang banyak. Karena kenapa? Karena keyakinan kita bahwa kita adalah orang asing, yang mana yang melekat pada diri kita adalah kebutuhan kehidupan nanti. Kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan ya nanti atau akhirat, ya sudah kita anggap biasa saja. Misal, ya, saya kalau dikasih nasihat sama orang lain masih tidak terima. Padahal saya yakin itu adalah bekal kita untuk menuju akhirat. Betul apa buatan? Salah. Berarti ini apa Bapak Nusrian? Ini runtutan hadis dari sebelum-sebelumnya sangat banyak sekali. Banyak sekali bahwa kita harus benar-benar bagaimana ya mengaplikasikan dari keilmuan kita sebelumnya untuk merubah diri kita. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kita adalah orang asing di dunia ini. Orang asing di dunia ini. Makanya kalau ada barangkali ibu-ibu ya, kalau sudah usia 40-50 tahun ya, barangkali seperti itu, kok masih barangkali ya, masih belum terlalu fokus di kehidupan akhirat, perlu introspeksi diri ya. Ibu-ibu kok barangkali kalau dikasih nasihat ya, masih mudah tersinggungan barangkali seperti itu ya. Dikasih nasihat barangkali sama suaminya masih tidak terima, masih suka marah dan sebagainya, itu perlu introspeksi diri. Kalau kita benar memahami dari hadis yang ke-40 ini, Masya Allah ya. Ini berarti nanti Bapak Nusilan kita harus mampu ya dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita menuju kepada kedewasaan yang benar-benar dewasa, benar-benar dewasa. Ya. Kalau orang dewasa ini kenapa? Orang dewasa itu berarti kan kalau tidak mudah marah barangkali, mengayomi, tutur katanya juga sejuk, ya. Dan itu salah satu hal yang saya cari waktu di kota lain. Saya itu akan tua, tapi waktu saya tinggal di kota itu kok tidak ada gambaran orang yang dijadikan oleh orang tua. Makanya saya mencari Bapak Nusrian, dan alhamdulillah Allah tunjukkan ya. Orang yang kan kita kadang ya mencari orang yang tua seperti dulu kan agak susah ya. Kalau orang-orang dulu kan bisa diajak ngobrol enak barangkali itu. Kalau kasih nasihat juga nasihat yang enak, sejuk, mengayomi gitu ya. Itu perlu seperti itu. Dan ini adalah keyakinan kita, dan insya Allah nanti jam Ababu Salam ya, semoga Allah mudahkan untuk mengadakan ya ada perubahan di dalam diri kita. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwa kalau kita yakin gharib, kita orang asing, maka yang harus kita lekatkan di dalam diri kita adalah kaitannya dengan akhirat. Kalau kita kok masih mementingkan dunia, mungkin gengsi, mungkin harga diri, mungkin apa? Harga diri, jati diri, apa? Dan lain sebagainya ya. Kok masih diunggul-unggulkan ya? Berarti kita masih perlu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena ya ada orang asing, kalau orang mengejek saya sudahlah, itu nggak terlalu ini ya. Karena kita ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ya. Masya Allah ya. Niki berarti ilmu praktek dari beberapa keilmuan yang sudah kita pelajari. Kalau kita sudah yakin, berarti ilmu-ilmu yang lalu yang sudah kita pelajari perlu dipraktekkan ya dalam kehidupan kita. Dan salah satu motivasinya adalah hadis yang ke-40 ini. Ya, Pak Husain mungkin tidak terasa ya. Sekarang mungkin sudah usia 60 barangkali nonton ya. Dulu kan mungkin ya masih remaja, masih ini, tidak terasa sudah usia 60 ya, dan lain jemaah yang lainnya barangkali seperti itu. Maka ini adalah perenungan buat kita semuanya
Ya, kalau kita sampai saat ini belum menyadari bahwa kita orang asing atau orang yang melakukan perjalanan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita perlu mawas diri. Ini perlu mawas diri. Ya, kita baca faedahnya Bapak dan Ibu sekalian. Al-hadisul arbaun, hadis yang ke-40. Ad-dunya wasilatun wa mazru'atun lil akhirah. Dunia itu adalah wasilah dan tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Al-hadisu aslun fi qisaril amal. Bapak dan sekalian, penulis menjelaskan al-hadisu aslun fi qisaril amal. Hadis yang ke-40 niki adalah hadis di dalam memahamkan bahwa kita itu sebaiknya jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Ya. Angan-angan ini enggak sah dowo-dowo. Karena apa? Karena ngorib tadi. Karena kita adalah orang asing atau melakukan perjalanan. Ya. Biasanya kalau kita banyak angan-angan semakin pusing kepala ini ya. Apalagi terkadang ada orang yang sepuh juga banyak angan-angan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala banyak angan-angan. Semakin sepuh terkadang ujiannya juga semakin kayak waktu mudanya, barangkali seperti itu. Ya. Al-hadisu aslun fi qisaril amal. Wastidadi bi husnil amal. Dan persiapan untuk berbekal dengan amalan yang baik. Masya Allah ya. Hadis niki Bapak sekalian menjelaskan untuk pendek angan-angan, kemudian kita harus bersiap diri dengan amalan yang terbaik. Masya Allah ya. Hadis pun ringkas Bapak sekalian, tapi maknanya dalam ya. Wis angan-angan gak usah panjang-panjang. Ayo siapkan amalan yang terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Faidahipun wa fi minal fawaidi, dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Pak Didi, bari ada nih. Oke, kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-40 ini. Faedah nomor setunggal. Anna wad'al alimi yadahu ala badanil muta'allim. Ya, sesungguhnya apabila seseorang kiai atau ustadz atau guru yang meletakkan tangannya pada badan orang yang sedang belajar atau santrinya, ya, kaman kibihi wa kafi, sebagaimana tangan tadi, tangan Rasulullah diletakkan pada pundaknya Ibnu Umar, ya. Min wasaili ikhdari dihnihi ilaihi. Ini adalah bentuk cara untuk mendatangkan konsentrasi kepada apa yang disampaikan nanti, ya. Cara untuk mendatangkan konsentrasi, membentuk konsentrasi. Dengan apa? Dengan ya barangkali ditepuk ya, atau diletakkan tangannya di anggota badan yang lainnya, ya. Ini ada tema, kalau di dalam pembelajaran itu ada orang yang suka dipegang pundaknya, tapi ada orang yang dipegang pundaknya tidak nyaman. Ada nama buatan? Itu ada ciri-cirinya sendiri, saya lupa gitu, dulu pernah belajar. Tipe orang ini kalau kita
ajak ngobrol itu kita pegang pundaknya itu nyaman. Kemudian ada orang yang kalau kita pegang pundaknya tidak nyaman itu ada tipikalnya sendiri-sendiri ya. Ada tipikalnya sendiri-sendiri. Dan ini termasuk ya, wasilah atau metode di dalam menghadirkan konsentrasi murid pada saat dijelaskan oleh gurunya. Ya, timbang kita teriak-teriak ya, kita deketin dulu, kita ajak ngobrol ya, kita pegang mungkin pundaknya ya atau apanya ya yang orang tersebut merasa nyaman. Dan terkadang ini jarang dilakukan, misal atasan dengan bawahan, mungkin di dalam lembaga pendidikan dulu yang pernah ini, jarang atasan ini ya, jarang yang atasan itu kadang mau menurunkan egonya untuk setara dengan bawahannya. Yang selama ini kita rasakan kan kalau atasan sudah merasa posisinya di atas, yang bawah merasa semakin di bawah. Coba kalau tadi ini adalah salah satu metode untuk kita menyamakan apa? Frekuensi kan ya. Kita tepuk itu berarti kita frekuensinya sudah merasa nyaman ya. Makanya terkadang masalah itu bukan dari sesuatu yang besar ya, tapi terkadang mungkin dari yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Frekuensi yang sama itu insya Allah lebih mudah untuk menerima ya nasihat. Makanya kalau ada ibu-ibu ya, anaknya nakal biasanya apa? Langsung suaranya ya dari do ya mungkin langsung ya langsung tinggi barangkali seperti itu. Tapi ya ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kalau orang yang egonya tinggi, kita menanggapinya dengan apa? Sama tingginya apa kita rendah? Dengan rendah. Berarti kalau ada orang marah, kita tanggapinya dengan ya kita melendah. Ya. Kalau ada orang yang egonya rendah, barangkali pasangan kita, ya, ini ada bapak misalnya, ada kisah, ada ustadz ya di sebuah kota itu sama-sama ego rendah. Katanya rumahnya itu seperti kuburan. Paham betul? Sama ego rendah itu orangnya pendiam semua. Suami istri sama-sama pendiamnya. Kira-kira bagaimana rumahnya? Ya sepi apa rame? Ya barangkali belum anaknya sama-sama pendiamnya. Ya berarti itu tadi, makanya itu konsultasi kemarin ya ke Ustadz yang dari Semarang itu. Saat ini kok kelihatannya rumah saya adem ayem, sampai adem ayem mesti. Iya. Makanya tadi beliau konsultasi kepada Ustadz yang dari Semarang itu. Ya. Kalau ego rendah berarti salah satunya harus ego tinggi. Kalau sedang Bapak sekalian, ya kadang tinggi, kadang rendah, berarti harus apa? Diimbangnya dengan tinggi apa rendah? Rendah apa tinggi? Kalau ada mungkin ya keluarga kita orangnya itu ya sudah kadang ya slow, maksudnya nggak terlalu rendah banget, tapi juga nggak tinggi, berarti apa? Supaya nyaman dengan apa? Dengan kita tinggi atau rendah? Rendah tinggi atau tinggi rendah? Ya dengan sedang ya. Kalau sedang dengan sedang. Ini teori nih. Tapi kalau ya kita praktek terkadang juga ya belum bisa ya. Memang benar-benar perlu latihan. Dan ini salah satu yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah cara mengajarkan kepada sahabatnya, yaitu dengan tadi ya menghadirkan konsentrasi dengan dipegang dulu ya supaya nyaman. Ya, supaya frekuensinya lebih nyaman sehingga ilmu itu mudah masuk. Ya. Dan ini di dalam pendidikan pun terkadang guru-guru lupa. Banyak guru waktu masuk langsung ngegas pelajaran. Ya nama buatan. Tanpa mengkondisikan psikologis dari santrinya. Ya. Misal langsung pembelajaran ya, langsung kasih soal 1, 2, 3 ya dan sebagainya. Ya, padahal kita juga perlu untuk menghadirkan psikologis dari santri tersebut, mungkin dengan cara memandangnya sekilas ya, dengan ya menghadirkan konsentrasi dan sebagainya. Dan ini sudah dicontohkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah nomor kali niki sudah dicontohkan ya. Husnul ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bitasbihi wa darbil amsali. Baiknya cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan teori saja apa pembuatan? Ternyata Rasulullah cara mengajarnya adalah dengan memberikan contoh permisalan. Dengan cara memberikan permisalan. Dengan memberikan permisalan, contoh-contoh yang berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Ini tujuannya supaya lebih mudah dipahami oleh yang diajari tadi. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, santri kalau hanya sekedar ya mungkin belajar saja tanpa ada contoh, makanya kalau pulang apa? Ya, iya, tidak paham apa yang dipelajari waktu di sekolah. Ya. Makanya kemarin ya, putri saya ya, qadarullah itu ada beberapa nilainya yang kurang bagus. Mungkin gurunya sudah bingung Bapak Ibu. Iya kan? Sing bingung gurunya apa orang tuanya? Gurunya apa orang tuanya? Gurunya, ya. Sampai nopo sampai men-screenshot nilainya ke kami. Ini gurunya datanya bingung, kasihan juga ya. Guru kalau bingung juga kasihan. Nopo nanti akhirnya nopo? Ya, pembelajarannya juga tidak bagus. Barangkali ya memarahi atau ya, berkurang ya, berpikiran tidak baik. Akhirnya saya konsultasikan, Ustaz, ini nilai putri kami ke Ustaz yang lainnya yang paham tentang pendidikan. Saat ini ada nilai banyak yang kurang bagus. Gimana Ustaz? Oh Masya Allah Ustaz, baik. Itu putri antum itu potensinya di ini dan ini. Yang lainnya nggak apa-apa, jelek-jelek. Oh Masya Allah, ternyata masih ada seperti itu, gitu kan? Masya Allah. Kalau gurunya tadi kan ini kok dari 7 yang 5 buruk. Ini biasanya kan apa? Sudah sepanang dulu kan gurunya ya. Wah ini muridnya pasti tidak pinter ini. Di rumah pasti tidak pernah diajari ini. Ya. Padahal ada potensi sendiri untuk putri tersebut. Ya, Masya Allah. Ini adalah bentuk ya, nikmatnya kita belajar agama Islam ini. Ya, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasbihi wa darbil amsal. Baiknya cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan permisalan, dengan memberikan contoh-contoh. Makanya ibu-ibu itu kadang kalau ini ibu-ibu strong ya. Kalau ngajari anaknya itu kadang ada saudara itu di Sidoarjo itu ya. Ada pagi ya, dari pagi sampai sore sudah sekolah full day. Istirahat sebentar di leskan lagi. Nanti sampai rumah ulangi lagi, diajari lagi. Ya. Akhirnya apa? Saya kasihan orang tuanya tanah ya. Anaknya ya. Makanya ini ada beberapa permasalahan yang terkadang awal waktu SD itu bagus Bapak Ibu. Karena apa? Saking manutnya anak gitu, belum punya kemampuan. Bagus rankingnya bagus, hafalannya bagus, ya. Nilai-nilainya bagus. Tapi waktu SMP sudah mulai ini bosen. Ya, mulai bosen. Ya. Akhirnya apa? Sampai ada yang tidak mau sholat dan itu. Ada nih. Ya. Sampai apa? Males untuk belajar lagi. Ya. Malas untuk belajar ini ada ya. Makanya kita harus mengetahui anak kita itu seperti apa ya. Dan ini nyata ya. Makanya ada beberapa evaluasi dari lembaga pendidikan. Faedah nomor 3. Anna min turukil bayani at-tasbiha. Ini sangat ya, hampir mirip dengan nomor 2 tadi. Sesungguhnya di antara jalan menjelaskan adalah memberikan contoh. Ya, sesungguhnya metode untuk memberikan pembelajaran atau penjelasan adalah dengan memberikan contoh.
Nomor sekawan. Fihi syahidun lima tusobihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim. Ini adalah bukti, hadis yang ke-40 ini adalah bukti dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim apa? Iya, ungkapannya singkat, maknanya luas. Ngomongnya sithik, tapi maknanya dawa. Maknanya banyak. Ini adalah bukti dari Jawami'ul Kalim Nabi Muhammad SAW. Napa wau? Kun fid dunya gharibun au abiru sabilin. Ringkas kan nggih? Kun manungsa dadiya nang donya iku kaya wong asing atau orang yang melakukan perjalanan. Ngono tok nggih, ngoten mawon. Tapi ternyata faedahnya, pelajaran yang bisa kita ambil sangat luas sekali. Ya. Makanya adalah bukti hadis yang ke-40 adalah Jawami'ul Kalim. Ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ungkapannya singkat, maknanya banyak. Ya. Faedah terakhir. Fadilatu bin Umar radhiyallahu anhuma li akhdihi bimankibihi wa taksisihi bil wasiyah. Hadis yang ke-40 ini menunjukkan keutamaan sahabat Ibnu Umar. Menunjukkan keutamaan sahabat Ibnu Umar. Napa keistimewaanipun? Keistimewaanipun adalah sahabat Ibnu Umar dipegang pundaknya dengan tangannya Nabi Muhammad SAW dan diberi nasihat yang khusus. Kenapa kok bukan sahabat Ali atau sahabat yang lainnya? Ini berarti menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Umar juga mempunyai keistimewaan tadi. Ya, punya keistimewaan. Ya, dipegang pundaknya dengan tangan Nabi, kemudian dikasih nasihat yang khusus tadi. Ya. Faedah nomor 6. Terakhir ya. Al-irsyadu ila zuhdi fi muta'id dunya wa khututiha kama qala. Ya. Al-irsyadu ila zuhdi fi muta'id dunya wa khututiha. Ya. Ini adalah petunjuk untuk kita zuhud di dunia. Petunjuk untuk zuhud di dunia dan kita tidak terperdaya dengan kesenangan dunia. Ya. Al-irsyadu ila zuhdi fi muta'id dunya wa hududiha. Insyaallah seperti itu ya. Petunjuk untuk zuhud di dunia dan tidak terperdaya dengan kesenangan dan kemudahan yang kita dapatkan waktu di dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, barangkali ini ya kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita jangan putus asa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyarankan kita untuk zuhud ini. Ya. Barangkali kalau kita tidak diuji tersebut, kita apa? Lalai dengan kehidupan akhirat kita. Kita mungkin angan-angannya panjang. Mungkin yang usianya 40, 50, uangnya banyak, yang dipikir apa lagi-lagi? Iya itu nambah. Ini tidak hanya di sini, di ustadz juga seperti itu. Di ustadz itu nggih, pokoknya ustadz ya, pikirannya gitu. Di waktu daurah itu ada ustadz dari ya kota yang lainnya. Ustadz kalau sudah ini berhasil, yang dipikir adalah itu. Makanya kita bersyukur kalau kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan ya, supaya tidak apa? Tidak panjang angan-angan ya, tidak panjang angan-angan ya. Karena kita sudah dekat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah niku ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kita sedaya keberkahan
dan keistiqomahan untuk di jalan kebaikan, dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan hadis yang ke-40. Poinnya apa Bapak Nusilian? Ya, kita harus meyakini bahwa kita adalah orang asing, ya, dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu poinnya adalah jangan panjang angan-angan, dan kita harus benar-benar mempersiapkan amalan terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta orang yang kita cintai dan keluarga kita dan kaum muslimin, dan kita bisa dimudahkan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد